Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sekalian, kali ini kita akan masuk ke materi pemahaman lintas budaya yang selanjutnya ya. Judulnya adalah Swap House. Oke. Nah, sebelum kita membaca teks, tolong siapkan kertas atau buku tulis kalian. Kita mulai dengan latihan pertama. Silahkan ditulis jawabannya saja ya. Sebelum kita membaca teks, which things are common in houses in your country? Jadi apa aja sih yang umum di rumah-rumah di negara kamu? Kalau ada di antara poin-poin di bawah ini yang umum di negara kalian, silahkan kalian centang. Misalnya ada ruangan untuk belajar, kamu centang atau kamu tulis ya di sana study. Ada basementnya enggak rumah-rumah di Indonesia? Kalau ada ya tulis aja basement. Enggak usah dicentang ya, karena kalian menyalin di kertas, silahkan disalin aja. Ada karpet enggak? Kalau ada tulis. Di Indonesia itu ada karpet. Ada real fire enggak? Ada ruang untuk di belakang rumah untuk barbekyuan enggak? Kalau ada di Indonesia ya silahkan ditulis. Oke, itu sendiri kalian yang menentukan. Oke. Kita lanjut ke exercise selanjutnya. Nah, untuk exercise selanjutnya, silahkan kalian membaca teks yang ada di sini. Oke, silahkan dibaca teksnya. Atau di teks yang tentu saja sudah saya bagikan ya di koordinator kelasnya. Ini mengenai home swap atau tukeran rumah antara keluarga Miller yang berasal dari Amerika dengan keluarga Kin yang berasal dari Inggris ya. Nah, ini adalah lembar pertama dari teksnya. Selanjutnya kalian baca ya. Untuk keluarga, tadi kan keluarga Miller ya. Nah, sekarang adalah keluarga Kins. Jadi dua keluarga ini tukeran rumah. Kalian baca teksnya, kalian pahami dengan baik. Setelah kalian baca dan kalian pahami, maka kita lanjut ke latihan kedua. Oke. Di latihan kedua ini ada beberapa soal ya. Kalian diminta untuk membaca artikel majalah di atas. Lalu kalian tentukan rumah mana yang memiliki poin-poin berikut ini. Apakah rumah orang Inggris ataukah rumah orang Amerika? Nomor 1, other houses attached to it. Rumah lainnya nempel di samping kiri kanannya. Itu rumah Amerika atau rumah Inggris berdasarkan artikel yang sudah kalian baca. Terus yang kedua misalnya the most bedrooms, rumah yang memiliki banyak kamar tidur. Itu rumah orang Amerika atau rumah orang Inggris. Kalian tentukan setelah kalian membaca teks yang tadi ya. Kita lanjut lagi. Ini masih lanjutan exercise 2 tadi. Ada 8 poin, silahkan kalian kerjakan. Tulis jawabannya saja ya. Baik teman-teman, kita lanjut lagi ke exercise yang ketiga. Di sini kalian diminta untuk membandingkan orang dengan pendapat mereka mengenai rumah di mana mereka tinggal. Ini masih seputar artikel di majalah tadi ya. Kalau kalian sudah baca artikel tadi, saya yakin kalian bisa mengerjakan ini. Misalnya George Miller berpendapat rumah yang dia tinggali seperti apa, Sandy Miller berpendapat seperti apa. Demikian juga dari keluarga Kin. Kin kan sekarang tinggalnya di rumah Miller ya, lagi tukeran rumah. Menurut tim dia berpendapat rumah keluarga Miller seperti apa. Kalian tentukan saja setelah kalian membaca artikel yang tadi. Nah, kita lanjut lagi ya. Exercise selanjutnya itu adalah exercise 4. Oke. Perhatikan exercise 4 ini. Look at the tables of scores for the houses. Which house scores the most in each category? Jadi, kalian silahkan lihat tabel yang ada di sini. Dua tabel ini. Yang kuning ini rumahnya keluarga Miller ya.
Yang biru ini rumahnya keluarga Kin. Jadi mereka dua keluarga ini saling memberi pendapat mengenai rumah masing-masing. Nah, kalian diminta lihat which house score the most in each category. Misalnya, kategori tempat yang paling luas, yang paling tinggi ini yang biru. Berarti yang biru ini punyanya maksud saya punyanya keluarga Kins ya. Oke, space. Nah, jadi jawabannya misalnya the Kins house. Oke, the Kins house score most for the space. Nah, karena kan dia 8 tuh. Ngasih nilainya 8. Oke. Jelas ya, teman-teman. Nah, saya lanjut lagi. Saya kasih contoh lagi deh. Misalnya yang paling comfort, yang paling nyaman rumahnya itu skor paling tinggi kan yang ini nih, yang biru. Yang biru ini oh salah ya tadi teman-teman. Maafkan, saya ulang sekali lagi ya. Yang biru ini kan the kin score for the Miller's house. Ini skor untuk rumah keluarga Miller. Space-nya itu 8 dia kasih nilai paling tinggi. Kalau ini kan 4 tuh. Nah, berarti ini rumah Miller, ini keluarga Miller. Berarti jawaban yang pertama misalnya the Miller's house scores most for space. Jadi keluarga Miller skornya paling tinggi untuk hal luas bangunan. Oke, saya lanjut lagi ya. Untuk comfort misalnya, yang paling tinggi comfort nilainya adalah 7. Masih keluarga Miller berarti ya. Kalian tulisnya the Miller's house scores most for comfort. Nah, gitu. Dan selanjutnya. Oke, jelas ya. Jadi saya lanjut lagi teman-teman. Sekarang kita ke poin kelima. Mohon maaf ya, ada ada suara Padi. Iya sayang, sabar ya. Kita ke speaking 5 ya. Ini yang ke speaking. Kalian kasih rekaman suara kalian. Kalian tentukan nomor 1. Rumah mana sih yang menurut kalian itu terdengar lebih baik? Rumah orang Inggris atau rumah orang Amerika? Oke. Kalian rekaman suara ya. Terus yang kedua, kalian mau nggak tinggal di rumah keluarga lain selama 2 minggu? Oke. Kalian sebutkan kalau mau. Dan kalau mau, kalian mau tinggal di rumahnya siapa? Si Miller apa di rumahnya si Kin? Terus yang ketiga, gimana sih perbedaan antara rumah keluarga Miller dan Kin dengan rumah-rumah yang ada di negara kalian? Oke, silakan kalian rekam suara kalian ya. Maaf. Silakan kalian rekam suara kalian. Terus dikumpulkan secara pribadi ke saya. Kalau seluruh exercise dari exercise 1 sampai exercise 4 itu difoto, dikumpulkan ke koordinatornya. Tapi kalau exercise 5 ini dikirim secara pribadi ke WA saya. Oke. Paling lambat hari itu juga pada ba'da isya. Kalau rekaman dan tugasnya ya. Oke, terus yang terakhir masih sama ya. Untuk exercise 6 ini sama rekaman suara digabung aja, jadi exercise 5 dan exercise 6 kalian gabung jadi satu rekaman suara. Untuk exercise 6-nya pikirkan mengenai rumah ideal kalian suatu saat kalian nanti menikah dengan Ayang Bebeb. Asik menikah dengan Ayang Bebeb. Kalian mau punya rumah seperti apa? Oke.
Mau punya kamar berapa? Yang misalnya kita nanti kalau punya rumah kamarnya ada 12 yuk. Kan mau punya 11 anak. Mau punya 11 anak. Ya itu terserah kalian ya. Saya mah doain yang terbaik aja buat kalian. Silahkan. Kalian mau pilih rumah nanti seperti apa, berapa kamarnya, terdiri dari kamar apa aja, ada halamannya enggak, lantai 2 enggak, ada tempat barbekyuannya enggak. Pokoknya rumah ideal buat kalian. Ya mudah-mudahan itu jadi doa ya. Mudah-mudahan suatu saat nanti terkabul. Jadi untuk exercise 5 dan 6 silahkan kalian gabung jadi satu di satu file suara. Oke teman-teman sekalian, demikian saja perjumpaan kita untuk pertemuan keempat mata kuliah dari pemahaman lintas budaya. Sehat dan sukses selalu untuk kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Sehat selalu ya.